jadikan batu, yang mana yang kamu mau jadikan kerikil, dan yang mana yang kamu jadikan pasir. Teman-teman seribu sekalian, kebutuhan belanja misalnya, gitu kan ya. Nah itu tuh kebutuhan yang kamu anggap sebagai pasirnya, jangan sampai ngabisin semuanya. Baru kemudian yang air, hiburan kita, jadikan airnya aja teman-teman seribu sekalian. Dia bakalan nyelip kok gitu. Kayak misalnya arisan gitu. Kayak misalnya buka media sosial, iya kan ya? Bermedia sosial itu termasuk apaan tuh? Air teman-teman sekalian. Dia bakalan nyelip. Kamu di kendaraan, di mobil, iseng buka media sosial kan begitu. Kalau kemudian terus aja di situ, sampai segala yang sunnah gak dikerjain, sampai segala rumah berantakannya kayak apaan, gitu kan ya? Suaminya ngeliatin, ya ampun, jam 10 pagi, jam 10 siang, mandi belum, rumah berantakan, masak kagak, pegang HP aja. Wah, ada berita baru nih bang. Kenapa? Kirain berita penting apa sampai nggak mandi gitu ya. Temen saya bang, si Ino bang, bercerai sama laki. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Pahami? Jadi kita tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Gitu teman-teman sekalian. Biar nggak banyak salah-salahnya nih kita ngerjain hidup. Dan yang terakhir dari keimanan ini ya, kita harus bahas amal sama tawasau bil haq, sama tawasau. Yang terakhir nih, ini saya sering ditanya, Ustazah itu, ada seorang teman saya bilang gini, Ustazah tuh ngajar di majelis kami 13 tahun. Dia bilang dari 13 tahun itu Ustazah nggak pernah sekalipun bolos karena sakit. Teman saya bilang, saya baru kemudian ngeh gitu, iya juga ya, gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau ditanyain, emang Ustazah nggak pernah sakit? Ini teman-teman saudaraku sekalian, nih ya, agar kita bisa ngerti caranya jalanin hidup. Yang ketiga nih, bagian dari keimananmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari caramu mengatur cara berpikir nih, Allah kamu jadikan sebagai tujuan. Yang nomor 1 tadi kan ya. Kemudian yang kedua, pahami makna prioritas, maksudnya yang mana yang mesti kita duluin, yang mana yang boleh kita jadikan selingan dan sebagainya. Yang ketiga, teman-teman saudaraku sekalian, jangan biarkan rasamu mengalahkan fakta. Jangan biarkan rasa mengalahkan fakta. Apa tuh? Nih, coba ya. Ada banyak istri-istri yang kemudian udah gak sanggup lagi ngadepin suaminya. Dia lupa fakta bahwa suaminya adalah suaminya hanya karena rasa cemburu misalnya. Itu dia dikalahkan, rasanya mengalahkan fakta. Saya, ketika faktanya saya harus mengajar, saya udah janji mau datang ke Jogja, gitu kan ya? Itu adalah fakta. Faktanya adalah bahwa di jadwal saya tertulis Jogja. Saya akan berusaha untuk rasa apapun jangan mengalahkan terhadap fakta ini. Maka saya sampaikan kepada kawan yang bertanya itu, saya bilang saya bukan berarti nggak pernah sakit, akan tapi saya tidak biarkan rasa sakit mengalahkan kewajiban saya untuk mengajar. Jadi nggak masalah bagi saya mengajar dalam keadaan sakit. Nggak mengapa bagi saya mengajar dalam keadaan sumpek. Nggak mengapa bagi saya mengajar dalam keadaan kesel. Nggak apa-apa, asal jangan kelihatan itu bagi yang mendengarkan, kan begitu? Saya tidak mau rasa tersebut mengalahkan fakta, teman-teman saudaraku sekalian. Berapa banyak di antara kita ini yang jadi kecapean sendiri karena urusan rasa.
Karena saudariku sekalian yang saya muliakan, yang kebanyakan kelelahan lah, sakit lah, apa segala macam, itu bukan karena kelelahan badan loh, tapi kelelahan perasaan, kelelahan pikiran. Oh ibu-ibu nih coba perhatiin, kalau lagi suasana hati dilanda cemburu sama suami, coba ibu ingat-ingat bisanya ngapain? Nah itu, masak nggak bisa, bersih-bersih nggak bisa, tidur yang jadi istirahat itu nggak bisa, makan nggak enak, katanya gitu ya, atau malah makan mulu. Masya Allah bu, betapa mudahnya perasaanmu mengalahkan rasamu. Jangan biarin, biar kamu tidak mudah lelah, teman-teman saudariku sekalian. Kamu lagi berasa capek, anak datang, mah liatin deh mah hasil kerjaan saya. Nah itu teman-teman saudariku sekalian, rasamu jangan mengalahkan fakta bahwa anak datang minta perhatian, kan begitu ya? Tanggalkan rasamu, dahulukan fakta tersebut. Oh iya, coba sini mama lihat, bagus nak gambarnya, gitu teman-teman saya sekalian. Nggak apa-apa gitu. Saya sering kok ngajar dalam keadaan sakit. Saya sering kok ngajar dalam keadaan sakit kepala. Saya sering berbicara dalam keadaan hati saya sebenarnya lagi nggak enak, malah justru itu ngobatin. Selesai ngajar, selesai ini jadi lebih ngerti malahan, jadi lebih bisa ngontrol emosi malahan, masya Allah. Jadi jangan biarkan fakta yang ada mengalahkan perasaan. Ingat-ingat itu teman-teman saudaraku sekalian. Lagi kesel sama suami, jangan mengalahkan fakta bahwa dia adalah suamimu. Halo? Rasa itu bisa dihilangin, fakta nggak bisa dihilangin. Fakta nggak bisa dihilangin. Maka jangan pernah biarkan yang perasaan itu mengalahkan fakta. Nih ya, ada orang marah-marahin kita, itu fakta. Tapi kamu jawabnya itu rasa kamu. Kamu nanggepinnya itu adalah rasa kamu. Dan rasa itu masih bisa kamu ganti-ganti. Tinggal terserah kamu aja mau dirasain apaan. Ada orang ngata-ngatain gitu ya. Ada seorang ngata-ngatain ulama nih ibu-ibu teman-teman saya sekalian. Dasar anjing kamu. Mohon maaf nih ya, saya harus sebutkan. Dibilang dasar anjing kamu. Ini fakta. Kan gitu ya. Ada orang marah-marah sama kita. Ini fakta teman-teman saya sekalian. Namun bagaimana kamu menanggapinya, ini adalah rasa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, si ulama ini ketika dibilangin dasar anjing kamu, beliau kemudian liatin nih, bagaimana dia fakta tidak mau mengalahkan rasa. Maksudnya jangan sampai perasaan mengalahkan faktanya gitu. Beliau kemudian bilang begini nih, makasih ya atas pujiannya. Gimana sih, saya nggak lagi muji kamu kok. Oh, saya dengarnya sebagai pujian, itu kan terserah saya mau nanggepinnya dengan rasa apa. Dia bilang sebab saya lihat gak ada binatang lebih menyenangkan majikannya daripada anjing. Saya berharap andai saya menjadi anjing bagi majikan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman sekalian. Nih sekarang saya tahu rasanya adalah gerah. Jangan sampai itu mengalahkan fakta. Apa faktanya? Faktanya kita perlu konsentrasi mendengarkan kajian. Ini fakta. Faktanya kita sedang berada di majelis ini mendengarkan kajian. Ini fakta. Jangan sampai kita kemudian dikalahkan sama rasa gerah. Kipas-kipasan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada yang memutuskan, aduh nggak kuat dah saya. Aduh, saya mau keluar aja dah. Gitu ya, teman-teman sekalian saya muliakan. Kalau bicara tentang rasa, antara duduk diam mendengarkan dalam keadaan gerah dengan duduk sambil berbicara, kira-kira gerahan siapa? Jangan biarkan rasa mengalahkan untuk membuatmu tidak lelah,
Berpikirnya seperti itu teman-teman saudaraku sekalian. Biar banyak benernya kita dalam hidup nih, ya. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan, illalladzina amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengalahkan perasaan-perasaanmu. Berpikir tentang tujuan, jangan sampai kamu mau dikalahkan dengan keadaan apapun. Pahami yang mana yang prioritas dalam hidup sebagai penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Itu. Kemudian yang kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amilus sholihat. Orang yang hidupnya tidak sia-sia, orang yang hidupnya bermakna adalah mereka-mereka yang selalu amilus sholihat. Kerjakan kebaikan. Kerjakan kebaikan, baik kebaikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan dengan antaramu dengan sesama manusia, teman-teman sekalian. Kerjakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kerjakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kerjakan kebaikan yang menjadi jalanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan kebaikan. Hidup ini pokoknya amilus sholihat tuh jangan pernah jauh-jauh. Sebab beriman doang tanpa amilus sholihat nggak ada artinya apa-apa, teman-teman sekalian. Selalu aja kalau kita liatin, pasti tuh antara iman sama amal baik tuh pasti nyambung. Selalu aja gitu. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Kayaknya Allah lagi mau bilang bahwa kamu iman doang tapi nggak mau kerja, nggak ada artinya apa-apa juga. Gitu. Jadi kalau kamu mau hidupnya menjadi bermakna, ini jangan pernah jauh-jauh dari amilus sholihat. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dibagi dua, teman-teman sekalian. Kerjakan yang disuruh, sama yang kedua tinggalkan yang dilarang. Gitu. Tinggalin yang dilarang. Allah nggak bolehin, ya udah tinggalin. Allah nggak bolehin hutang riba. Jangan mau berhutang. Berhutang riba, tinggalin. Abisnya gimana ya ustazah kalau nggak kayak gitu? Nanti kita nggak dapat utangan, gitu. Itu disebabkan karena kurang amanah di atas tadi itu. Kamu nggak tahu yang ngasih rizki itu cuma satu loh, Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan sampai itu tuh yang kamu pikir, kalau saya nggak berhutang, saya nggak akan bisa makan, saya nggak akan bisa bayar cicilan, saya nggak akan bisa ini. Itu perasaan loh, bukan fakta. Kan begitu ya? Bukan fakta, teman-teman saudaraku sekalian. Ada jalan-jalan lain yang banyak ketika kita kemudian ada kesulitan-kesulitan. Jangan jadikan larangan Allah sebagai satu-satunya jalan. Saya sakit tipes, gitu kan ya, kemudian berobat sama dokter dikasih obat cacing. Teman-teman sekalian, orang tipes banyak obatnya cacing loh. Bukan obat cacing bukan. Maksudnya obat sakit cacing bukan. Akan tetapi cacing ditumbuk dibikin obat gitu. Itu obatnya sakit tipes. Terkenal itu ya. Bahkan sirup-sirup itu juga terdiri dari cacing juga untuk sakit tipes itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah ini, apakah itu benar-benar bisa ngobatin? Iya betul. Akan tetapi selain daripada itu yang dilarang, katanya Nabi Muhammad SAW, kami tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan obat dari sesuatu yang najis. Artinya bahwa selain daripada obat yang najis tersebut pasti ada obat yang suci. Jadi kamu jangan berobat dengan sesuatu hal yang najis. Soalnya kalau nggak berobat sama ini kita nggak sembuh-sembuh. Siapa bilang? Yang ngasih sembuh cuma satu, namanya Allah. Jangan pernah menjadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan dalam hidup. Jangan pernah jadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan dalam hidup. Saya kerja nih, tapi di perusahaan nggak bolehin saya pakai jilbab. Gimana nih? Ya udah, habisnya mau gimana lagi? Ya udah deh, terpaksa. Nggak ada ceritanya, teman-teman saya sekalian. Nggak ada ceritanya. Jadi gimana dong kalau kayak begitu? Ya itu tadi, jangan pernah jadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih sembuh Allah Subhanahu wa taala.
Satu hari saya kena tipes. Nih ya, satu hari saya sakit tipes. Dan itu benar-benar karena memang waktu itu, subhanallah juga, waktu itu saya nggak ada majelis, tapi ada bepergian untuk satu acara yang saya tidak mengisi. Jadi nggak wajib datang sebenarnya. Ya, acara itu akan dilaksanakan ada atau tidak ada saya gitu ya. Mau menghadiri satu acara gitu kan. Tapi nggak berbicara karena memang acaranya acara laki-laki besar begitu kan ya. Saya cuma datang untuk ikut hadir aja. Sekaligus sekalian, saya kemudian sakit tipes. Saya bilang sama dokter yang salah satu dari jamaah saya juga. Saya bilang, "Bu dokter, saya jangan dikasih obat cacing ya." Kata dokternya, "Iya Ustazah, tapi biasanya rada lamaan nih Ustazah kalau nggak pakai cacing itu." Saya bilang, nggak apa-apa Bu dokter, saya nggak jadi soal berapa lama saya sakit, tapi yang pasti saya nggak mau berobat dengan yang najis. Baik Ustazah. Dikasihlah sama dia pil-pil yang memang nggak mengandung cacing. Saya tanya sama dokter itu, "Dok, ini sakit tipes biasanya berapa lama?" Paling cepat 5 hari Ustazah. Paling cepat 5 hari. Tapi karena Ustazah nggak pakai cacing ya, saya nggak tahu berapa lama bisa sembuhnya. Saya bilang, saya rasa 3 hari. Kenapa gitu Ustazah? Saya bilang karena waktu yang saya nggak ngajar 3 hari. 3 hari kemudian, hari keempat saya sudah kembali mengajar teman-teman saudara sekalian. Apa udah nggak sakit? Ada sih sisa-sisanya, tapi saya masih bisa jalan, saya masih bisa bicara dalam hari yang keempat itu gitu. Kenapa teman-teman saudara sekalian? Saya tidak membiarkan itu tadi ya, rasa mengalahkan fakta. Selagi saya masih bisa berdiri, masih bisa berbicara, saya akan melakukan apa yang seharusnya jadi kewajiban saya. Itu ya. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, jangan pernah punya pilihan haram untuk kamu lakukan. Gitu. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa kalau ada pilihan mengerjakan yang haram, itu selalu setan tuh ngasih pilihan bahwa ini enak gitu. Jadi sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang enak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang enak dalam maksiat kepada Allah. Walaupun ketika kamu jalaninnya kelihatannya enak, enaknya itu pun juga fata morgana. Mohon maaf ya, seorang perempuan ketemu sama laki-laki, suaminya orang. Dia sendiri mungkin punya suami juga, tapi dia ngerasanya kayak yang ini kayaknya nggak asik suami saya, suka sibuk-sibuk sendiri. Dia kemudian ketemu sama laki-laki lain, begitu ya, ngobrol-ngobrol, manja-manja, gini gitu, berasanya kayak enak. Berapa lama dia berasa senangnya? Teman-teman sekalian, saya yakin, hakul yakin, asal pulang di rumahnya sendirian berasa ngelihat diri sendiri kayak murahan amat ya saya. Ketika ngeliatin suaminya, ya ampun, maafkan saya. Apalagi pas ketemu anak-anaknya, duh rasanya. Kalau anaknya kemudian gak nurut sama dia ngerasanya, iya ibu kayak saya emang gak pantas buat diturutin gitu. Betul apa enggak? Jadi hina kamu teman-teman sekalian. Rasa seneng ketika kemudian bersama dengan laki-laki itu semenit, 2 menit, 10 menit. Oke, berapa lama? Setengah jam, 1 jam. Begitu kamu arah pulang, ya, begitu kamu nyampe di rumah, ketemu sama suami, perasaan kamu gak enak. Ketemu sama anak, perasaan kamu gak enak. Ngerjain berbagai macam hal, perasaan kamu gak enak. Kemudian bawaan sumpek mulu, bawaan pengen marah mulu, bawaan kesel mulu, bawaan, ya Allah, berapa lama? Berjam-jam, bahkan berhari-hari sesudahnya. Saya ketika satu waktu saya bikin satu video, saya cerita bahwasanya nggak ada cara memuliakan hidup lebih daripada taat kepada Allah SWT. Orang ketika lagi berbuat maksiat di diskotik misalnya, dia mabuk-mabukan, dia bercanda-bercanda sama temen-temennya, dia jejingkrakan, berasa kayak seneng gitu kan.
Terus dia pulang. Begitu nyampe di rumahnya, dia kemudian berasa sumpek, berasa sedih, berasa gak enak, hidupnya hampa, berasa waduh tersiksa luar biasa. Dia pikir karena dia udah kepengen kangen lagi sama teman-temannya. Bukan teman-teman saya sekalian, akan tetapi disebabkan karena hatimu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rohmu kepengen sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ketika bikin video itu kemudian saya sebarkan gitu ya. Kamu harus tahu bahwa tidak ada cara buat membuat hatimu senang, hidupmu bahagia, tidak berasa lelah, tidak depresi, tidak sumpah, kecuali dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kawan, dia bilang, "Ustazah kok tahu banget sih Ustazah? Emang Ustazah pernah ngalamin?" Saya bilang, "Ngalamin apa? Diskotik gitu, mabok-mabokan?" "Enggak lah," saya bilang. "Kok Ustazah tahu persis gitu rasanya?" Dia bilang, "Saya Ustazah ngalamin masa-masa itu." Dia bilang, "Saya lagi bandel gitu kan." Dia bilang, "Saya pergi ke diskotik, saya mabuk-mabukan, saya bercanda-bercanda sama teman-teman saya, jejingkrakan gini gitu segala macam." Dia bilang sampai pulang. Nanti begitu nyampe di rumah, glosor saya Ustazah di lantai rumah saya di kamar saya. Dia bilang, "Saya menangis, saya ngerasa ya Allah kok sedih banget hidup saya. Saya ngerasa jadi orang paling malang di dunia." Gitu aja terus. Dia bilang, "Saya pikir wah ini kurang banyak maboknya, besoknya saya mabok lagi." Gitu. Dia bilang besoknya lagi saya pulang kayak gitu lagi, nangis-nangis sendiri, depresi sendiri, susah-susah sendiri. Emang bener, nggak ada jalan membuat hidupmu bahagia teman-teman sekalian kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, kerjakan yang bagus-bagus. Tahajud, sebut-sebut nama Allah, wah luar biasa. Itu bahkan kamu nangis pun nangisnya enak, betul nggak? Nangis pun nangisnya enak juga teman-teman sekalian. Kamu berdoa manggil nama Allah, ya Allah, lihatin saya nak ya Allah, lihatin saya Allah, ini hambamu yang satu ini nggak ngerti caranya jalanin hidup kalau engkau tidak mengajarkannya padaku. Ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah." Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu bahkan kamu menangis, bahkan kamu merasa bersedih hati gitu, tapi habisnya tuh lega, enak, senang, karena di situ surga kita, karena di situ bahagia kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kamu pandangi suamimu, kemudian kamu bilang, "Ya Allah Bang, andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu." Teman-teman saudaraku sekalian, kamu ngomongnya senang, suami dengarnya senang, kan begitu ya? Betul apa enggak? Coba bandingkan dengan kamu ketika kesel sama suami kamu, kemudian kamu bilang bahwa "Saya tuh sepanjang kawin sama kamu gak ada seneng-senengnya, tahu gak sih?" Wow. Yang mana yang surga, yang mana yang neraka? Kamu bisa bayangkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai setan atau orang-orang di luaran sana itu memberikan kepadamu surga yang padahal sejatinya neraka, atau sebaliknya mereka tuh bilang tuh itu neraka padahal sebenarnya surga. Teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai mengelabuimu itu. Makanya yang punya suami, suaminya sayangin beneran, jangan sayang suami orang. Sayangi suamimu, nikmati suamimu, gitu ya. Udah diterima tuh. Yang nggak punya suami, nikmati kebebasanmu. Mau pergi ke majelis nggak harus ada yang diizinin, kan gitu? Bener apa enggak? Surga apa bukan? Surga, teman-teman saya sekalian. Jadi nyari surgamu masing-masing. Yang memang beneran surga, nah itu dia tuh. Amilus sholihat, gitu. Jangan pernah jadikan perkara yang haram sebagai pilihan.
Jangan pernah pilih yang haram sebagai pilihan. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, yang terakhir. Oh ya, sebelum saya ke yang watawasau bil haq tawasau bis sabr ini ya. Teman-teman sekalian, amilus sholihat. Beneran orang yang menjadikan hidupnya buat Allah dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan itu udah kayak di surga sebelum surga loh. Saya Ramadan yang lalu melaksanakan ibadah umroh. Di antara orang yang saya berkunjung ke salah satu dari guru saya, semoga beliau menerima saya sebagai muridnya, Habib Zain bin Smith di kota Madinah. Beliau adalah ulama terkemuka, teman-teman sekalian, ilmunya kayak lautan gitu ya, tinggalnya di kota Madinah. Saya bincang-bincang sama putri beliau, namanya Hubabah Robiah. Saya tanya gimana kabarnya Habib Zain. Dia bilang, Habib Zain Halimah, Habib Zain dia ada dalam surganya sendiri. Beliau kemudian cerita, saya ke Halimah kalau lagi sama Abah, sama Walid. Dia bilang kalau saya lagi sama Abah nih di rumah sini. Jadi beliau punya rumah sendiri, udah punya anak, bahkan udah punya cucu. Anaknya Habib Zain ini ya. Rumahnya beberapa rumah aja dari situ, jalan kaki dia dari rumahnya ke rumah Abah. Dia bilang saya kalau lagi di rumah Abah rasanya kayak lagi di surga. Abah baca Quran, kita baca Quran bareng, kita baca sholawatan bareng, baca zikir bareng, sholat berjamaah. Abah ngupas tafsirnya Quran, Abah bicara tentang hukumnya apa gitu kan ya. Abah bicara tentang para nabi, cerita tentang orang soleh, cerita tentang para salaf, orang-orang yang terdahulu gitu ya, yang sudah meninggal dunia gitu, cerita tentang gurunya, cerita tentang, Masya Allah, di surga. Dia bilang semua kebaca, semua terlaksana, semua kebaikan-kebaikan semuanya. Dia bilang nanti saya kalau nyampe pulang ke rumah, dia bilang yang listrik mati lah, yang anak ngadu sakit lah, yang ini, saya kayak balik ke dunia gitu. Ya dari surga gitu ya, balik lagi, oh ternyata saya masih di dunia gitu. Dia bilang nanti kok saya balik ke tempat Abah lagi, oh kayak di surga. Masya Allah, zikir, ibadah. Dia bilang Halimah, Habib Zain bahkan di tiap tangganya punya zikiran tersendiri. Jadi sekedar turun dari tangga itu udah punya dikiran-dikirannya, teman-teman saya sekalian. Yang beliau menentukannya untuk diri beliau sendiri. Saya setiap turun tangga zikirnya ini, saya setiap jalan dari situ ke situ zikirnya ini, saya setiap ini semuanya. Masya Allah, oh Masya Allah, teman-teman saya sekalian. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah putus dari wa'amilus. Jangan pernah berpikir bahwasanya maksiat, bahwasanya perbuatan dosa adalah sesuatu yang dapat membahagiakan di hidupmu di dunia ini, apatah lagi di akhirat. Kalau di akhirat mah jelas kita udah tahu gitu ya, dosa bawa neraka, taat bawa surga. Tapi serius sekalian, dari di dunia ini taatmu membawa bahagia dan dosamu membawa sengsara, membawa derita. Itu. Jadi wa'amilus sholehat. Teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, kalau kamu ingin hidupmu di atas muka bumi ini tidak mudah merasa lelah, kamu harus punya senjata yang ketiganya. Apa itu? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Artinya apa? Namanya juga saling, artinya jangan pernah sendiri. Kalau kamu pengen ringan gitu ya teman-teman sekalian, harus saling menguatkan. Kalau kamu mau ringan perjalananmu di atas muka bumi ini, harus saling mengingatkan, harus saling meringankan. Makanya kemudian yang ketiga ini bolehlah kalau kita sebut sebagai ukhuwah. Kalau kamu mau
hidupmu itu menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bahagia, milikilah orang-orang di sekitarmu yang dapat membawamu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada orang di sekitarmu dan dirimu sendiri yang bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar istilah seperti ini. Kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau berjalan panjang, lama, berjalanlah bersama-sama. Nah, hidup menuju surga selalu adalah perjalanan yang panjang. Maka jangan kerjakan dengan sendirian. Kamu harus punya sekurangnya 3 orang, ke atas, ke samping, sama ke bawah. Siapa itu? Yang ke atas, orang tua. Orang ya ini ya, kita lagi bahas ukhuwah ya. Yang ke atas orang tua, yang harus kamu muliakan, yang harus kamu siap penerima nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabrnya dari orang tua ke kamu kan gitu. Tapi orang tua bukan hanya yang melahirkanmu, mereka juga yang mendidik ruhmu, yaitu para guru. Hidup ini kalau mau ringan, kalau mau nggak mudah lelah, kamu harus punya seseorang yang dapat memberitahumu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau nggak, nyari jalan sendiri susah. Bener nggak? Teman-teman sekalian, apalagi kalau kemudian datang ke sana dikasih taunya beda. Datang ke sana dikasih taunya beda. Ya capek hidupnya. Nggak jalan-jalan kamu. Nggak jalan-jalan kita, saudariku sekalian. Kalau kemudian kita terbawa arus gitu ya, tidak menemukan orang yang bisa membawamu menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian saya muliakan, datang ke pengajian sana dikasih tahu sholawatan yang banyak, sholawatan tuh berkah. Datang ke pengajian satunya lagi, nggak boleh sholawatan, itu bid'ah. Apa nggak capek hidupnya? Capek. Ini yang mana ya? Habis pergi ke sana pulang-pulang sholawatan. Habis pergi ke sana berhenti sholawatan. Wah, itu prioritas berubah mulu gitu kan ya. Kita udah cari tahu nih yang mana yang batu, yang mana yang kerikil, yang mana yang pasir, yang mana yang air dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali ngaji ganti-ganti mulu. Mana batunya, mana airnya, ya ampun. Susah kan hidupnya, capek. Makanya teman-teman saya sekalian, harus ada orang yang bisa memberimu nasihat dalam kebenaran dan kamu dapat memegangnya dengan penuh lapang dada. Kalau kamu nggak punya, minta. Nih masalahnya teman-teman saya sekalian, kita nih suka rada merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak suka minta. Kalau urusan dunia aja kita mintanya serius bener. Tapi urusan-urusan yang seperti ini jarang ada yang minta di antara kita. Siapa di antara kita yang dari sejak kecil minta, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru yang dapat membimbing langkah kehidupan saya menujumu. Siapa? Ada nggak di antara kita yang berdoa seperti itu? Yang sekarang-sekarang aja jarang ya, apalagi dari masa kecil gitu. Minta teman-teman saudara sekalian, nggak apa-apa rada telat-telat, tapi minta sama Allah SWT. Ya Allah kasih saya, kasih saya seorang yang dapat membimbing saya sehingga saya bisa mengikuti jalannya ya Allah. Sehingga saya nggak kebingungan lagi mau ngapa-ngapain ya Allah. Harus tuh dalam hidup, sebab kalau enggak lelah kita teman-teman saudara sekalian. Kamu nggak tahu jalannya, mau lillahnya itu loh, mau menuju Allahnya. Kalau kamu kemudian tidak ada seseorang yang bisa membawamu untuk menjadi orang yang diingatkan dalam hak, diingatkan dalam kesabaran. Gitu saya sekalian saya muliakan. Minta, doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada diceritain, ini tinggal bagian-bagian terakhir ini ya. Saya ada diceritain sama istrinya Habib Zain bin Smith. Namanya Hubabah Maryam, almarhumah. Sekarang beliau sudah wafat. Saya sangat dekat sama beliau karena kalau beliau ke Indonesia saya menjadi penterjemahnya. Nah itu beliau satu hari cerita. Dia bilang, saya satu hari dapat pengalaman luar biasa. Ada seorang perempuan muda, dia bilang umur di bawah kamu gini. Dia bilang dia datang ke rumah saya, bertamu di rumah kami.
Dia bilang, saya ketika menemui dia lagi ngeliatin fotonya Habib Zain. Habib Zain yang tadi saya ceritain, yang setiap tangganya aja punya zikir, itu ya. Itu beliau, perempuan ini lagi ngeliatin fotonya Habib Zain, diliatin gitu, pandangin. Habib Zain sudah sangat tua ya, usianya mendekati 80-an tahun. Terus dia bilang, saya ketika masuk ke ruangan itu, Assalamualaikum. Terus dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus dia salam. Terus dia nanya gitu, Ibu istrinya Habib Zain? Dia bilang, iya, saya istrinya, saya Hubabah Maryam. Akhirnya kemudian dia ngobrol. Dia bilang, Hubabah, saya itu alhamdulillah selama ini suka baca kitabnya Imam Ghazali, suka baca Quran, suka baca tafsir, suka belajar. Dia bilang, dan saya kerjain amalan-amalan tahajud ini apa semuanya kerjain. Dia bilang, tapi saya ngerasa kalau saya tuh nggak punya guru. Jadi saya pun minta sama Allah. Nih ya, saya pun minta sama Allah, ya Allah kasih saya guru, ya Allah saya guru yang dapat membimbing saya di kehidupan dunia ini. Biar saya nggak bingung, biar saya nggak salah gitu. Kasih saya guru. Dia bilang, tadi malam saya tuh tidur, kemudian saya bermimpi saya dibangunin oleh seseorang, tapi nggak pakai nyentuh. Di mimpinya itu cuman bilang Gumi. Saya pun bangun, dia bilang, dalam mimpi saya itu saya bangun dan keadaan saya seperti saya tidur itu. Maksudnya memang keadaannya kayak gitu. Kemudian yang membangunkan saya itu adalah seorang laki-laki usia sekitar 70-an tahun, pakai gamis, pakai pakai surban. Dia kemudian bilang begini nih, Autiri, bangunlah nak, sholat witirlah. Nabi Muhammad bilang, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang nggak witir, dia bukan termasuk dari kelompok kita. Bangun ayo witir, gitu. Saya kemudian ngerasa bahwa ini adalah ijabah doa saya, bahwa Allah memberikan kepada saya guru. Jadi saya pun nanya gitu sama beliau dalam mimpi saya, siapakah gerangan dirimu ini? Maksudnya man antum gitu loh, siapa engkau gitu. Dia kemudian menjawab, ana Zain bin Smith. Saya adalah Zain bin Smith. Teman-teman sekalian, dia bilang saya kebangun dan saya ngerasa senang banget, alhamdulillah Allah saya kasih guru dalam hidup. Saya buru-buru wudhu, saya kemudian sholat witir. Dia bilang abis itu kemudian pagi-pagi saya googling, baru-baru aja ya berapa tahun yang lalu. Saya googling itu Zain bin Smith siapa sih gitu. Saya tulis namanya gitu, Zain bin Smith. Saya mau tahu gitu, itu orang abad kapan, ulama kapan. Ternyata ketika saya lihat, tahulah saya bahwa beliau adalah masih hidup, dan tahulah saya bahwa beliau tinggalnya di Madinah. Saya cari tahu alamatnya Hubabah. Pagi ini saya datang ke rumah ini untuk datang kepada Hubabah dan untuk datang kepada Habib Zain. Terimalah kami sebagai muridmu. Jadi teman-teman sekalian, mintalah kepada Allah guru yang membimbing dalam kehidupanmu itu, biar kamu nggak bingung-bingung, biar kamu nggak lelah. Saudariku sekalian saya muliakan, dan Allah belum tentu kemudian memberikan kepadamu guru di dunia, maksudnya guru yang masih hidup. Bisa jadi juga kalau dijabah sama Allah SWT, Allah langsung membimbingmu, bisa. Tapi tidak kemudian menjadikan, nih ya, bahayanya orang kalau nggak punya guru. Jangankan orang yang nggak punya guru, orang yang belajar dari kitab tanpa guru, mangkana syekhuhu kitabuh, karena iblis yakun syekhuh. Siapa yang belajar hanya dari buku, nggak ada gurunya, nggak ada pemandunya, maka setan yang akan datang sebagai gurunya. Baca Quran dipaham-pahamin sendiri, pakai dari terjemahan pula. Teman-teman saya sekalian, yang ada salah-salah kita. Makanya minta sama Allah SWT, minta doa, minta sama Allah SWT, ya Allah kasih saya guru yang membimbing saya. Itu kalaupun nggak dikasih orang yang masih hidup, Allah akan karuniakan kepadamu guru-guru yang sudah meninggal dunia mungkin, yang akan terus membimbingmu, atau
yang pastinya seperti dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin, man akthar minas salati 'alan nabi sara nabi sallallahu alaihi wasallam syekhu. Siapa yang banyak selawatannya kepada Nabi dan dia doa minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru, ada banyak di antara mereka yang Nabi Muhammad kemudian menjadi guru dalam hidupnya. Jadi kamu akan selalu terbimbing teman-teman sekalian, nggak akan pernah salah memilih-milihnya, gitu kan ya? Jadi kayak dipandu gitu, kayak ditunjukin gitu, nggak kayak kedengeran. Jangan berpikir ini sesuatu yang mistik ya. Jangan berpikir kemudian akan ada orang yang kemudian nuntun kamu, pegangin kamu, itu enggak gitu. Tapi terbimbing dalam hidup. Paham maksud saya? Terbimbing dalam hidup teman-teman sekalian. Ada banyak di antara kita yang kalau lagi dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kacau hidup kita, misalnya kita kemudian dimimpiin sama nenek kita, kakek kita, dikasih tahu, misalnya gitu. Ada nggak? Ada pasti teman-teman sekalian. Nah ini bahwa ada banyak di antara para kekasih Allah, bahkan mungkin nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun mereka sudah tidak ada di atas muka bumi ini, dapat menjadi semacam mentor, dapat menjadi semacam pembimbing bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Ala kulli hal, kalaupun tidak seperti itu, orang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah akan diijabah. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepadamu dengan sendirinya siapa yang seharusnya kamu dengarkan, siapa yang seharusnya tidak perlu kamu dengarkan. Karena teman-teman sekalian, kalau kita buka YouTube misalnya, itu ucapan-ucapan para ulama-ulama kan bisa saling berbeda-beda banget. Bener nggak? Menanggapi kasus-kasus yang terjadi aja bisa yang satu di ujung, yang satu di ujung. Terhadap misalnya, mohon maaf, pembakaran kalimat la ilaha illallah yang ada dalam bendera, kan begitu ya? Itu bisa yang satu berpendapatnya, yang satu bisa berpendapat sebaliknya teman-teman saudaraku sekalian. Maka begitu banyaknya hal yang membingungkan di atas muka bumi ini, kita akan semakin bingung kalau kita nggak punya guru. Minta sama Allah SWT, ya Allah kasih saya, Allah kasih saya. Kalau kita minta, insya Allah dikasih Allah SWT. Gitu ya. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ke atas, milikilah guru. Ke samping, milikilah sahabat-sahabat yang membuatmu kalau bersama dengan mereka kamu jadi mudah mengerjakan ketaatan. Gitu ya. Cari orang-orang yang deketmu sama mereka, bikin kamu jadi semakin baik. Karena nular, teman-teman saudaraku sekalian, asli berteman itu nular. Katanya Nabi Muhammad SAW, teman yang baik seperti pedagang minyak wangi. Kamu kalau bersama dengan dia, kamu bisa dikasihnya minyak wangi, atau kamu bisa beli minyak wanginya, atau sekurangnya kamu keluar dari sana dalam keadaan berbau wangi. Itu teman-teman sekalian. Maka carilah teman-teman yang baik, cari orang-orang, jangan asal asik, apalagi kaya, gitu ya. Mau temennya nyarinya orang kaya, gitu kan, atau nyarinya yang asik, gitu kan. Enak nih diajakin ngobrol, enak nih diajakin temenan, enggak kayak gitu. Nyarinya orang yang kalau kita dalam keadaan jatuh, dia bisa untuk memberi semangat, gitu kan. Orang berteman kayak orang naik ayunan, gitu kan. Yang satu naik didorong, tapi jangan dia terus. Saatnya dia yang turun, kemudian temennya yang naik didorong, kan gitu teman-teman sekalian. Kayak gitu tuh, gitu loh. Jadi cari teman-teman yang membuatmu kemudian menjadi mudah mencari jalan ridha Allah SWT. Lebih bagus lagi kalau kemudian suamimu di antara teman-teman tersebut yang memang dapat membuatmu menjadi semakin mudah berjalan mencari ridha Allah SWT. Kemudian yang terakhirnya yang ke bawah, yaitu anak-anakmu. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang dapat membuat tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sama anak tuh, sabar-sabarin. Sama anak, kasih tahu yang benar, gitu ya. Jangan asal sama anak pokoknya jalan-jalan bareng, makan bareng, nonton TV bareng, tapi nggak pernah ada muatan tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
Kasih tahu yang benar kayak gimana, dan ajarkan kepada anak untuk bersabar. Dan teman-teman sekalian, nggak bisa kita ngajarin anak kita untuk bersabar kalau kitanya nggak punya itu. Kalau kitanya kemudian begitu dengar ada orang ngomong nggak enak, marahnya kayak apaan gitu ya, anak akan belajar itu gitu. Dia pun akhirnya jadi kayak begitu juga, tersinggungan kan gitu kan. Nah itu ya, mudah baper gitu ya, karena memang ngelihat emaknya kayak begitu gitu. Dah insyaallah mudah-mudahan nih tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ya, nyari ke atas yaitu guru, nyari ke samping yaitu kawan, nyari ke bawah murid atau anak, untuk bisa kita bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.